video buat 02 buat mbaknya yang selalu live menyebut Pak Janggar sudah kere gak punya duit kemplinti. Terima kasih Mbak E yang nyonyoknya. Ya, Anda ya maaf ya buat Mbak E yang ngomong ini sih, semua nggak TKW ya yang menyebut ini kan. TKW dari mana itu yang itu ya yang menyebut Pak Janggar kemplinti sudah nggak punya uang, kemplinti kere. Wah, terima kasih Mbak ya, kalau kata-kata itu bisa membuat Mbak senang ya. Saya sebagai orang yang diopeni Pak Janggar atau Pak Ganjar ya, nama aslinya Pak Ganjar Pranowo Mbak, saya ikut senang jika itu bisa memuaskan hati Mbak ya. Saya jujur, meski apapun hasilnya saya terima ya. Ya kalau nggak bisa terima sih kemungkinan nasib takdir saya dan takdir Pak Ganjar sekarang ini ya. Takdir ke depan kita sih belum tahu ya. Sebetulnya saya juga nggak mau menerima takdir seperti ini Mbak ya. Pak, nggak seperti capres Anda yang dukung itu orang tajir ya, katanya di tahun 1951 cuman makan nasi goreng sama telur dadar. Tahun 1951 itu kan sudah termasuk makanan istimewa Mbak, yang ya bagi capres Anda itu yang tahun itu kan yang makan nasi kan jarang. Rakyat biasa cuman makan paling singkong, gaplek, nasi oyak, tiwul ya, dan bangsa-bangsa persingkongan ya. Nah, kembali lagi sebagai Pak Ganjar ya, mungkin sebetulnya sih nggak mau, pengennya nasib atau takdirnya itu seperti Pak Prabowo, jadi orang kaya ya, pernah ke luar negeri, pernah di Jordania selama 2 tahun sembunyi di sana. Terus apalagi ya, pernah jadi menantu presiden. Terus apalagi ya, kayaknya itu. Saya pribadi pun sebetulnya tidak mau terima menjalani nasib dan takdir seperti ini ya, karena ini ya sampai batuk Mbak. Batuk dulu Mbak. Sampai keluar air mata, bukan karena kesedihan Mbak. Emang agak kurang sehat ya. Nih saya buka dulu Mbak. Jadi suaranya malah kan. Pak Ganjar itu ya orang yang banyak membantu saya ya Mbak. Setelah saya dirawat di RSC Mbak, beliau kan menjabat gubernur 2013 ya. 2010, 11, 12 ya, kemungkinan 3 tahun kurang lebih 3 tahun Mbak. Setelah saya dirawat di RSC itu keluar masuk kan 2 tahun, 2010-11 ya, mungkin nggak di Bennett kalau saya terlalu jujur. Pernah dirawat di RSC itu VT saya tuh selalu di Bennett gitu Mbak. Nah oke, kembali lagi. Pak Ganjar itu sudah membantu saya dulu kan, gubernur saya gitu ya, banyak membantu saya tanpa suami. Jadi curhat kesedihan saya sih, gak apa-apa ya, buat pelajaran kalian ke depannya, buat generasi Gen Z yang cuman all in ya, belum menjalani kehidupan yang benar-benar begitu sulit dan rumit ya. Jadi belum bisa berpikir dan mencari solusi tentang diri sendiri gitu. Yang penting kan all in ya. Wes, kembali lagi. Nah di situ Mbak, saya itu ya masuk program-program yang Pak Ganjar Mbak ya, tapi saya tuh
ada yang gede banget sama tetangga saya. Ya, mudah-mudahan tetangga saya tuh melihat ya, nggak apa-apa sih supaya otaknya tuh bisa berpikir gitu, Mbak. Dibantu Pak Ganjar ya melalui program-programnya. Ini tetangga saya, Mbak, bukan saya, ya. Nggak saya. Saya dengar itu nyoblos siapa? Pak Prabowo. Alasannya apa? Kasihan, kasihan. Aduh, saya tuh cuman pegang jidat, Mbak. Ya, padahal waktu kere, waktu kismin, ya, yang nyukong, yang nyokong ekonominya tuh Pak Ganjar, bisa membeli motor, bisa menyekolahkan dua anaknya, ya. Eh, di pemilu 2024 nyoblosnya Pak Prabowo. Ya, saya dongkolnya tuh seperti ini, Mbak. Ya kasihan, kasihan tuh boleh ya. Harusnya tuh ngaca dulu, Mbak, suaminya, Mbak. Ya ampun, Mbak. Kehidupannya itu mengerikan, lebih parah dari Pak Prabowo, tapi tidak dikasihani, Mbak. Tenang tetanggaku ini ya. Mudah-mudahan tetanggaku saya ini ya melihat tapi otaknya biar tambah waras lah. Sebelum mengasihani orang, ya kasihanlah lingkungan keluarga dulu, Mbak. Bener, wah suami ini ya Allah, Mbak. Tak terurus ya, ibarat tuh terbengkelai, ibarat bangunan, Mbak. Tapi kok malah kasihan sama Pak Prabowo. Tapi sih saya masih memaklumi, Mbak. Mungkin karena pendidikan, maaf nih, bukan membandingkan pendidikan, karena pendidikannya minim ya. Ya saya masih memaklumi lah ya. Yang saya dongkol tuh di situ, Mbak. Ya wajar lah ya. Masih memaklumi karena pendidikannya masih minim, bukan saya menyalahkan pendidikan, enggak. Nah, kayaknya cukup segini deh, Mbak, videonya ya. Teruskan ya apa? Lab-lab Anda yang menghina Pak Ganjar dengan kemiskinannya dan apa? Kemlindi kata Mbaknya ya. Saya di sini mewakili Pak Ganjar, Mbak. Ya, kalau hinaan itu, ajakan itu membuat Mbak bahagia di luar negeri sana sebagai TKW, saya sebagai orang yang diopini Pak Ganjar, mewakili Pak Ganjar. Kalau di kubu 2, kalau dihina dia ini kan dijogetin. Tapi kalau di kubu 03, disenyumin aja. Ya, oke Mbak, selamat bekerja. Ya mudah-mudahan ke depan nasib Mbak tuh atau takdir Mbak tuh bagus-bagus gitu, masih bagus gitu ya Mbak. Semoga tidak seperti saya ya. Ya, selamat bekerja Mbak. Yang semangat, masih ada keluarga di Indo yang menanti gaji Mbak ya. Oke Mbak, salam dari orang yang diopani Pak Ganjar yang Anda hina, sudah kere, miskin, kemplindi pula ya. Saya mewakili Pak Ganjar. Selamat bekerja. Oh ya, kata Pak Ganjar kan seperti ini, I love you full. Nah, I love you full. Nah, saya mewakili Pak Ganjar ya Mbak. Selamat bekerja.